warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Afatul Fida, NIM 19.032.1100.107 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data menggunakan software Frontier. Langsung saja kita simak videonya. Oke, bisa kita lihat di sini ada 60 data dari responden dengan jenis data cross section. Variabel dependennya yaitu jumlah produksi, dengan variabel independennya yaitu ada 5. Yang pertama ada luas lahan, yang kedua atau X2 yaitu ada benih, yang ketiga itu tenaga kerja, yang keempat ada pupuk kandang, sedangkan yang kelima ada pestisida. Di sini langsung saja kita copy datanya untuk kemudian kita jadikan ke dalam len. Oke, sudah kita copy. Di sini len sama dengan len. Kemudian kita arahkan ke jumlah data yang ingin kita lenkan, yaitu jumlah produksi hingga variabel pestisida. Semua kita lenkan. Oke, setelah semua datanya sudah menjadi len, kemudian kita copy. Setelah kita copy semuanya, kita pindahkan ke dalam new folder baru lagi. Oke, di sini langsung kita paste. Kemudian kita jadikan 6 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jika sudah kemudian kita simpan dengan tipe data MS-DOS. Setelah disimpan, file tadi akan menjadi tipe TXT yang kemudian harus kita rubah menjadi DTA. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Frontier. Di sini langsung kita tulis T. Kemudian di sini 1. Lalu untuk nama filenya tadi epp.dta. Untuk file outputnya nanti epp.out. Kemudian ini 1, lalu yes, kemudian datanya ada 60 dan periodnya 1, observasinya 60, kemudian responden atau X nya ada 5, kemudian ini yes, ini no, kemudian di enter. Oke, data output akan muncul dengan file epp.dta tadi, dan ini sudah kita buka data outputnya. Di sini juga bisa mengetahui nilai dari LR-nya untuk kemudian bisa kita langsung interpretasikan. Ini merupakan data inputnya. Oke, dan ini data output yang akan kita interpretasikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada interpretasi. Di sini berdasarkan data yang sudah kita olah didapatkan nilai LR sebagai berikut. Nilai LR merupakan nilai yang digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak.
Hipotesa di sini H0 yaitu di lapang tidak ada kasus inefisiensi, H1 yaitu di lapang terjadi kasus inefisiensi. Berdasarkan nilai LR yang diperoleh di sini, untuk mengetahui tingkat LR harusnya membandingkan dengan nilai pada tabel kode PAM. Nilai DF pada tabel kode PAM dilihat dari nilai number of restriction yaitu 2, sehingga dengan derajat kesalahan 5% dan nilai dari degree of freedom yaitu 2, maka nilai kode PAM adalah 5,138, sehingga nilai LR lebih kecil dari nilai kode PAM yaitu 0,553, lebih kecil daripada 5,138. Artinya bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga di lapang tidak terdapat kasus inefisiensi. Oke, di sini bisa kita lihat nilai dari gamanya. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan inefisiensi teknis. Gamma berpengaruh secara signifikan dengan nilai T hitung 0,15927054E plus 01 atau 1,592, sedangkan nilai T tabel menggunakan alfa 5%, maka nilainya 2,004, sehingga T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya 75,72% error disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan 24,28% disebabkan oleh resiko. Oke, di sini berdasarkan data yang sudah kita dapatkan, pada nilai beta 1 yaitu variabel luas lahan dengan T hitung sebesar 4,061 dibandingkan dengan T tabel dengan alfa sebesar 5% adalah 2,005. Artinya T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka beta 1 berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika variabel 1 yaitu luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,679%. Lalu pada nilai beta 2 yaitu benih dengan T hitung 1,375 dibandingkan dengan T tabel dengan alfa tetap sama 5%, yaitu 2,005. Artinya beta 2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Di sini berarti variabel benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan atau penurunan produksi. Selanjutnya yaitu ada pada nilai beta 3 yaitu variabel tenaga kerja dengan T hitung sebesar 4,592 dibandingkan dengan T tabel dengan alfa 5% yaitu 2,005, yang artinya beta 3 berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Jika variabel tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,752%. Selanjutnya yaitu pada nilai beta 4 yaitu pupuk kandang dengan T hitung minus 0,786 dibandingkan dengan T tabel dengan alfa tetap sama sebesar 5%, yaitu 2,005. Artinya beta 4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Di sini berarti variabel pupuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ataupun penurunan produksi. Yang terakhir yaitu pada beta 5, di sini variabelnya yaitu pestisida dengan T hitung sebesar minus 4,661 dibandingkan dengan T tabel dengan alfa 5%, 2,005. Artinya variabel pestisida tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ataupun penurunan produksi. Selanjutnya yaitu pada nilai beta 4 yaitu pupuk kandang dengan T hitung minus 0,786 dibandingkan dengan T tabel dengan alfa tetap sama sebesar 5%, yaitu 2,005. Artinya beta 4 tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap produksi. Di sini berarti variabel pupuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ataupun penurunan produksi. Yang terakhir yaitu pada beta 5, di sini variabelnya yaitu pestisida dengan T hitung sebesar minus 4,661 dibandingkan dengan T tabel dengan alfa 5%, 2,005. Artinya variabel pestisida tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ataupun penurunan produksi. Oke, di sini jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8 maka petani dikatakan efisien. Dan jika nilai efisiensi teknisnya lebih kecil dari 0,8 maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan data technical efficiency estimate, diketahui bahwa petani yang kegiatan produksinya sudah efisien, yaitu petani dengan nomor responden 3, 11, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 33, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, dan yang terakhir 60. Selain responden dengan nomor tersebut, diketahui bahwa kegiatan produksinya belum efisien. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa rata-rata efisiensinya berdasarkan semua responden dari 60 responden yang sudah kita analisis datanya, rata-rata efisiensinya yaitu 0,7. Jika nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien. Jika nilai efisiensi teknis lebih kurang dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan nilai min efisiensi 0,77 lebih kecil dari 0,8 dapat diartikan bahwa secara keseluruhan responden pada wilayah tersebut belum efisien dalam melakukan kegiatan produksinya. Baiklah, sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.